Perkenalkan, nama saya Darusanti Pradawati, NIM C2355201002, akan menjelaskan hasil praktikum saya tentang logic operation, image blending, dan motion detection sesuai dengan pemahaman saya. Di logic operation itu ada 8 operasi. Yang pertama itu RGB image. Jadi RGB image itu menampilkan gambar dalam mode warna, dalam mode RGB. Jadi gambar yang ada warnanya gitu. Kita pakai gambar kucing. Kemudian kalau grayscale image berarti kita tampilkan dalam mode hitam putih. Kalau misalnya penambahan, itu berarti kita akan membuat gambarnya menjadi lebih putih. Di sini kan kalau kita bermain dengan citra, berarti karena ini sekarang kita bermainnya di 8 bit, berarti 0 sampai 255. Kalau 0 itu hitam, kalau 255 itu putih. Jadi kalau misalnya kita bilang menambahkan, berarti dia semakin besar kan nilainya. Dia mendekati 255 dan 255 itu putih. Makanya kalau kita bilang penambahan berarti membuat gambar semakin putih. Jadi dia menjadi semakin putih karena dia penambahan. Berbanding terbalik, kalau penambahan semakin putih, kalau pengurangan berarti semakin gelap. Karena dia makin kurang kan angkanya, berarti mendekati 0. Tuh dia menjadi lebih gelap. Karena memang dia menjadi lebih kecil nilainya. Kalau max itu berarti menaikkan batas bawah gambar. Jadi kalau misalnya dalam suatu gambar itu dia punya beberapa piksel, misalnya 88, 99, 111, dan 222 misalnya gitu. Yang di bawah 100, yang tadi 88 dan 99 akan dipaksa naik menjadi 100. Jadi nanti hasil akhir pikselnya adalah 100, 100, 111, dan 222. Yang di atas 100 tidak akan berubah, tapi yang di bawah 100 akan dipaksa naik menjadi 100. Itu namanya max. Ini cocok kalau misalnya untuk gambar yang diambil di tempat yang gelap gitu, misalnya ketika lagi malam gitu. Tuh dia menaikkan biar gambarnya itu tidak terlalu gelap. Kalau misalnya min, berarti memaksa nilai pikselnya itu turun. Kalau misalnya sini kan 210 nih, jadi kita akan memaksa nilai piksel yang di atas 210 turun menjadi 210. Misalnya yang 222, maka dia akan dipaksa turun menjadi 210. Jadi hasil akhirnya adalah 88, 99, 111, dan 210. Walaupun dia tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kita ubah di sini misalnya menjadi 110, maka akan kelihatan. Dia akan menghilangkan yang putih nih. Yang putih ini akan menjadi abu-abu. Lalu selanjutnya ada inverse RGB. RGB itu kan warna ya, berarti red, green, blue. Kalau misalnya kita inverse, berarti dia akan berubah menjadi warna negatif. Tuh, dia menjadi warna negatif. Kalau misalnya grayscale, berarti kita balik yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang awalnya nilainya 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. Misalnya kita ingat tadi sini kan putih, sininya agak hitam. Sekarang kebalik, sininya jadi hitam, yang sininya jadi agak putih. Itu aja sih untuk logic operation. Terus selanjutnya ada image blending. Kalau image blending kan perlu 2 gambar nih. Kita gambar pertama pakai gambar kucing ini tadi. Terus gambar keduanya kita pakai gambar kucing juga, tapi kita flip horizontal. Jadi ukurannya sama, 1800 dikali 3200. Kita bahas dulu image blending dasarnya yang benar-benar dasar. Karena saya pakai gambar yang sama cuma di flip, jadi ukurannya pasti sama. Tapi kalau ukurannya nggak sama, itu kita harus resize dulu gambarnya biar tingginya sama dan lebarnya juga sama. Kalau misalnya nggak sama, akan error, akan bermasalah gitu kalau mau blending. Dia nggak mulus hasilnya. Nah terus ini dia operasinya pakai operasi penambahan tadi yang IMAD tuh di atas sini ada nih kan IMAD kan sama. Kalau misalnya IMAD, kalau penambahan yang biasa itu ditambah dengan konstanta, kalau untuk image blending maka dia akan ditambah dengan nilai pixel gambar kedua. Jadi misalnya ada 2 gambar, terus nanti maka gambar pertama dan kedua kan ditambahkan. Kalau misalnya gambar pertama itu nilainya 40, kemudian gambar kedua itu 200, maka hasil akhirnya akan 240 gitu. Nah, karena ini kebetulan gambarnya hijau, maka hasil akhirnya pasti menguning karena dia hijau. Semakin besar nilainya, maka akan semakin kuning. Kalau misalnya dia dominannya merah, maka dia hasil akhirnya pasti akan pink atau merah muda gitu. Karena dia semakin besar kan nilainya. Kalau dia semakin besar berarti semakin mendekati putih gitu. Warna-warna yang mendekati putih kayak yang cerah-cerah berarti warnanya. Ini kan karena 3 channel ya, warna di red, green, dan blue. Jadi hasilnya ya kadang kita tidak tahu warnanya seperti apa. Terus kalau misalnya kita pakai grayscale, pakai image blending ini, pakai IMAD tapi kita grayscale, maka pasti hasil akhirnya akan mendekati putih, sangat pasti. Karena seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya 0 itu hitam, 1 itu putih gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap gambarnya itu abu-abu, 0,5 misalnya, jadi 0,5 tambah
tambah 0,5 itu 1. Jadi dia putih, bukan hitam atau bukan abu-abu tua gitu. Itu permasalahannya kalau misalnya kita blending dasar pakai grayscale. Jadi dia tuh pasti hasilnya akan kontras banget kayak gini, karena dia cuma beroperasi di satu channel. Karena kita pakai penambahan, kita bukan pakai bobot, jadi dia akan hanya menambahkan secara literal gitu. Kalau misalnya cuma sekedar 10 dan 10 masih oke kan, nggak terlalu kelihatan misalnya kayak gini kan, masih bisa. Tapi kalau misalnya dia sudah kena di 100, kemudian di sini 120, maka hasilnya jadi 220, dan itu jadi misalnya kayak gini tuh. Itu permasalahannya. Jadi blending dasar ini dia nggak bisa kalau misalnya kita di 3 channel warnanya tidak enak. Kalau di grayscale makin gak enak lagi, karena dia pasti akan hampir tidak kelihatan lagi gambarnya sudah putih gitu. Karena kebetulan aja gambar kucingnya hitam, tapi liatin latar belakangnya sudah nggak kelihatan lagi. Nah, jadi caranya kita pakai sebenarnya ada banyak cara image blending, tapi di sini kita pakai piramid seperti yang diberikan di materi. Nah, kalau misalnya kita mau pakai piramid, kita konversi dulu gambarnya warnanya ke grayscale. Karena tadi kalau di RGB kan otomatis kita akan melakukan perhitungan jadi 3 kali. Kita harus lakukan perhitungan di rednya, di green, di blue, nanti baru kita mix lagi warnanya di situ, kita hitung lagi. Jadi agak repot. Jadi kita ubah aja langsung ke grayscale karena dia di satu channel. Terus kalau sudah kita ubah ke grayscale, kita buat masknya untuk nanti ngeblendingnya. Nah, jadi masknya tuh ukuran 1800 x 3200 sama kayak ukuran gambarnya, dan kita isi dengan 0. Habis itu yang bagian barisnya, kemudian dari kolom 1 sampai 1600 kita timpa menjadi 1. Contohnya kayak gini. Jadi ini anggap aja nih 1800, kemudian dari sini ke sini 3200. Nah, dari ini kan semua baris nih, semua baris kita isi 1, kemudian dari 1 sampai 1600 kita isi 1 juga. Jadi ini semuanya kita isi 1. Terbagi 2 gitu. Kita anggap 1 ini untuk gambar pertama, yang 0 ini untuk gambar yang kedua. Ini kan tadi isinya 1 sama 0, integer kan. Jadi untuk biar gampang untuk melakukan perhitungan, ini kita akan ubah tipe datanya menjadi double, bukan integer lagi. Terus habis itu kita pakai piramid Gaussian untuk melakukan blur dan menurunkan kualitas gambarnya. Untuk biar cuma hasil akhirnya itu kayak semacam garis besar gambarnya aja. Jadi misalnya dia hasilnya tidak ada detailnya gitu. Gambar awalnya itu ya gambar wajah, ada tai lalatnya gitu kan. Nanti kalau kita sudah pakai piramid Gaussian, tai lalatnya sudah nggak kelihatan lagi gitu, tapi bentuk wajahnya ada, cuman detail wajahnya itu sudah tidak terlalu kelihatan lagi gitu. Itu fungsinya piramid Gaussian. Jadi kita untuk piramid Gaussiannya kita pakai 4 level. Maksudnya 4 level itu, level pertama itu kan 1800 x 3200, terus kita turunkan resolusinya setengah menjadi 900 x 1600. Habis itu kita turunkan lagi ke 450 x 800 sampai level 4 225 x 400. Nah, terus kita deklarasikan kalau yang level 1 satunya ini adalah resolusi awalnya tadi 1800 x 3200. Jadi ini sama semua ukuran resolusinya. Nah, setelah itu kita mulai dari level 2 karena level 1 yang sudah kita deklarasikan di sini. Kita mulai dari level 2. Kalau misalnya gambar pertama level kedua itu adalah downsampling dari gambar pertama level 1. Jadi kita downsampling, jadi yang 1800 x 3200 kita downsampling menjadi 900 x 1600. Terus nanti sama juga untuk yang level 3, berarti di sini 3 kurang 1 2. Berarti kita akan downsampling dari level 2 menjadi 450 x 800. Yang level 3 berarti kita downsampling menjadi 225 400 gitu. Ini sama untuk gambar kedua dan masknya. Kalau sudah kita downsampling, kita akan upsampling lagi untuk menambahkan detail yang terhapus tadi oleh Gaussian. Tapi karena memang sudah dihapus di awal, jadi detail yang ditambahkan itu tidak akan sama lagi detailnya dengan yang sebenarnya gitu. Tapi tetap ada detailnya. Nah, jadi kita akan melakukan expand. Jadi untuk yang level kurang 1, kalau misalnya kita ambil level 4, berarti 4 kurang 1 berarti sini untuk gambar pertama level ketiga. Dari gambar pertama level keempat kita expand itu menjadi G1 expand-nya. Jadi kalau misalnya di sini untuk yang level 2, berarti kita akan expand dari level 3 gitu. Terus kalau misalnya dia di sini untuk level 1, berarti dia expand dari level 2. Terus kita resize. Kenapa kita resize? Karena kalau misalnya kita expand di Gaussian itu dia kadang bisa miss antara dia bisa lebih 1 pixel atau kurang dari 1 pixel. Jadi misalnya kita mau expand dari 225 x 400 ke 450 x 800, dia belum tentu hasilnya 450 x 800. Bisa aja dia akan menjadi 499 dikali 799. Cuma beda 1 pixel padahal setiap ukurannya kan. Cuman dia berbeda dengan level atasnya. Dia akan error ketika kita mau blending nanti. Jadi kita harus resize ukurannya sama gitu. Nah, kalau sudah kita dapat expand-nya, kita bisa
bisa pakai Laplacian untuk menyimpan detail yang tadi sudah dihapus oleh Gaussian. Detailnya itu misalnya untuk yang level 1 berarti dia dikurangin dengan level 2 expand. Jadi yang level 2 kita expand lagi. Jadi yang tadi kan level 1 nih. Nah, ini yang level 1 ini berarti yang gambar aslinya kan. Terus nanti dia dikurang dengan level 1 juga. Tapi yang hasil expand. Jadi kan pasti hasilnya berbeda kan. Nah, itu yang kita simpan. Karena dia ini kurang 1, berarti kalau misalnya dia level 4, otomatis dia nggak bisa kan, karena di sini pasti level 5. Nah, untuk mengatasi itu kita taruh di sini. Jadi L1 level sama dengan G1 level. Berarti kalau misalnya L1 level 4, berarti ngambil dari G1 level 4 untuk menyimpan gambar level keempat. Karena level 4 itu sebagai kayak fondasi warna sama gambaran kasar hasil citranya. Nah, kalau sudah, itu bisa kita blending pakai rumus ini. Jadi misalnya hasil blending level 1, jadi ini blendingnya kita di 4 level kan. Jadi untuk di level 1 kita bisa pakai mask level 1 dikali dengan gambar pertama level 1 ditambahkan 1 dikurang mask level 1 dikali gambar kedua level 1. Nanti jadi kalau misalnya level 4 tinggal ganti i-nya jadi 4. Kalau sudah, kita bisa rekonstruksi gambar akhirnya. Kita deklarasikan result itu adalah hasil blending tadi. Jadi ini ada 4 level kan. Nah, terus kita akan mulai dari level 3 karena ini level dikurang 1. Karena levelnya ada 4, berarti 4 kurang 1 3. Kemudian loopnya kurang dari 1, berarti 3 2 terus sampai 1. Berarti yang akan masuk dalam loop ini adalah 3 2 1 gitu. Kita mulai dari 3 dulu. Untuk hasilnya kita akan expand dari result. Jadi resultnya kan tadi level 4, dari level 4 tadi kita expand. Terus habis itu kita resize ukurannya biar sama dengan yang level 3 ini tadi. Setelah itu maka tinggal kita hitung resultnya adalah dari hasil expand tadi ditambah dengan gambar level 3-nya. Hasil blending level 3. Selanjutnya yang level 2 sama, yang level 1 juga sama. Nah, ini kalau misalnya kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Itu aja sih kalau untuk bagian image blending. Ini kita akan masuk ke motion detection. Karena MATLAB saya itu versi gratis, jadinya yang bisa saya lakukan di MATLAB itu terbatas. Jadi saya akan migrasi ke Python dengan bantuan library OpenCV untuk melakukan motion detection. Kalau misalnya kita pakai OpenCV, kita bisa melakukannya dengan lebih gampang sebenarnya dibandingkan dengan MATLAB. Nah, yang pertama itu bagian sini. Ini hanya bantuan aja untuk melakukan resize biar video yang ditampilkan nanti itu tidak terlalu besar atau terlalu keluar dari ukuran layar kita. Yang pertama, kita yang jelas harus baca videonya karena kita sekarang menyimpan kodenya di dalam folder video, maka kita juga harus menyimpan videonya di folder yang sama. Kemudian kita deklarasikan frame sebagai list. Ini kita pakai untuk nanti menyimpan semua frame ini. Dan video yang kita pakai itu yang ini. Nah, ini kan dia ada 3 detik dan dia frame rate-nya adalah 29,97. Anggap aja 30 fps. Kalau 30 berarti dalam 3 detik ada 90. Tapi kan 3 detik ini dia tidak benar-benar 3 detik. Ada milidetiknya kan di dalam, tapi tetap kurang dari 4 detik. Maka dia antara 90 sampai 119 lah. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di sini untuk tahu berapa, ada 91 total frame-nya dari video yang akan kita pakai. Ketika kita menjalankan fungsi ini, dia akan menyimpan 91 frame. Setelah kita simpan semua frame-nya, kita akan menentukan background. Jadi cara menentukan background itu kita tentukan median di suatu lokasi pixel. Misalnya kita pakai pixel di posisi 1,1 ya. Jadi di posisi 1,1 itu nilai median. Nilai median itu maksudnya nilai yang paling sering muncul. Anggaplah nilai yang sering munculnya itu adalah 10 gitu. Kita akan menentukan kalau backgroundnya itu adalah 10. Misalnya kita di sini tadi ini anggaplah nih ukuran videonya kan kayak gini. Jadi ini dia akan menentukan di setiap pixel ini itu nilainya berapa aja gitu. Misalnya di sini kebetulan nilainya 50 gitu kan. Di sini misalnya 10 gitu. Nah, jadi kita akan menjadikan 50 sama 10 ini referensi untuk setiap frame-nya. Karena kita sudah menentukan mediannya, nilai yang sering muncul. Jadi kalau misalnya dia sering muncul, berarti itu adalah background gitu. Kalau kita sudah menentukan backgroundnya, kita bisa mencari mana yang
bergerak, atau kadang bisa juga noise. Tapi sebelum kita menentukan mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak, kita perlu mengubah warna di video menjadi grayscale. Karena tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan di image blending, kalau misalnya kita berurusan dengan warna, berarti kita berurusan dengan 3 channel. Jadi kita harus melakukan perhitungan di 3 channel, kemudian menggabungkan tiganya lagi, dan itu butuh komputasi. Kalau misalnya cuma sekedar 3 detik masih oke, tapi kalau misalnya ada banyak akan besar juga komputasinya. Jadi kita ubah dulu ke grayscale karena hanya 1 channel. Kalau sudah, kita akan menghitung selisih dari nilai frame-nya dengan nilai background-nya. Di frame pertama itu nilainya misalnya 50 gitu kan. Habis itu kita tadi sudah menentukan di posisi 1.1 nilai background-nya adalah 10. 50 kurang 10, 40. Berarti selisihnya adalah 40. Kemudian untuk di frame ketiga itu misalnya nilainya 20. Berarti sini 10, berarti selisihnya 10. Itu kita akan melakukan perhitungan ini di semua pixelnya, di lokasi yang sama gitu, di semua frame juga. Setelah menemukan selisih, kita bisa mulai memilah mana yang benar-benar benda bergerak, mana yang hanya noise, misalnya hanya perubahan cahaya. Jadi cara menentukannya adalah kalau di sini kita bisa melakukan threshold. Kalau misalnya selisihnya lebih dari 30, itu bisa kita anggap sebagai pergerakan. Tapi kalau misalnya di bawah 30 kayak tadi yang 10 aja, nah bisa kita anggap dia sebagai noise. Sedangkan kalau misalnya yang tadi frame pertama yang 40, karena dia lebih dari 30, bisa kita anggap sebagai motion atau pergerakan. Dan terus kita batasi sampai 255 karena kita berurusan dengan 8 bit. 8 bit hanya isinya 255. Kemudian setelah kita menentukan batasnya, sudah kita pilih nih yang di bawah 30 kita buang, yang di atas 30 kita ambil. Setelah itu kita akan melakukan treatment more close atau more open dengan ukuran matriks 5x5. Kalau kita mau bahas more close dan more open, misalnya kayak gini. Anggap yang 111 ini adalah benda bergerak. Kalau misalnya yang 00 ini yang kita anggap sebagai latar belakang. Kita isi deh misalnya ini anggap yang di dalam ini adalah 0. Terus dia kan array-nya adalah 5,5. Kalau misalnya di sini isinya dia dikelilingin oleh benda bergerak, sedangkan di sini dia 0 doang dan dia ini lebih kecil dibandingkan matriks ini, maka kita akan menutup yang awalnya dia dianggap sebagai tidak bergerak menjadi bergerak karena dia dikelilingin bergerak tuh. Jadi kita akan memakai more close. Kalau sekarang ini namanya more close karena yang awalnya dianggap tidak bergerak diubah menjadi bergerak karena sekelilingnya bergerak. Kalau misalnya kita pakai gini, ini anggap isinya 1, sedangkan di sekelilingnya itu 0 semua. Yang ini aja yang 1 dan dia lebih kecil dibandingkan matriksnya, maka kita akan menganggap ini sebagai tidak bergerak karena dia lebih kecil. Beda urusannya kalau misalnya begini. Nah, ini kan dia lebih besar ya. Dia lebih besar dibandingkan matriksnya. Jadi kita bisa menganggap dia sebagai benda bergerak semua ini. Ketika dia lebih kecil tadi, itu kan berarti kita buka ya. Berarti kita anggap ini sebagai bukan bergerak walaupun sebenarnya dia awalnya bergerak gitu. Tapi karena dia terlalu kecil dari 5x5, maka kita anggap dia tidak bergerak. Itu sih more open. Kalau more open berarti yang awalnya bergerak kita anggap tidak bergerak. Kalau more close berarti yang awalnya tidak bergerak kita anggap bergerak. Kalau sudah, kita akan mencari konturnya. Kontur ini adalah bagian sini. Nih yang bagian pinggir-pinggir ini kita anggap sebagai kontur. Kenapa kita anggap ini sebagai kontur? Karena kita pengen bikin rectangle. Jadi yang kita butuhkan hanyalah posisi pixel-pixel paling luar. Setelah itu kita akan membuat rectangle, kotak-kotak gitu, dari kontur tadi. Nah, kalau sudah kita buat gitu kan, kita bisa langsung menampilkan hasilnya gitu. Nah, ini tadi displaynya kita resize dengan ukuran screen kita. Kita tampilkan ya. Tuh, dia akan menampilkan. Karena kebetulan kita pakai ukuran 5x5, jadi yang kelihatan itu nih, ini termasuk 55. Jadi kalau misalnya kita mau, kita bisa ubah menjadi lebih besar lagi. Misalnya 100 kali 100. Ini juga 100 kali 100. Hitung lagi. Tuh. Dia hanya akan menampilkan lebih bagus lagi karena ukurannya kita perbesar. Jadi yang lebih kecil dibandingkan ukuran 100 tidak akan dianggap sebagai pergerakan. Tuh misalnya bisa aja lagi menjadi 150 deh. Tuh. Lebih bagus lagi dibandingkan yang awal tadi kan. Yang awalnya masih kecil gitu. Sekarang sudah mulai bagus.
Itu aja sih yang bisa saya jelaskan terkait pemahaman saya tentang logic operation, image blending, dan motion detection. Jika ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.